Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap 550.000 orang penerima bantuan sosial pada tahun 2024 aktif bermain judi online. Sebelumnya, PPATK telah memblokir jutaan rekening penerima bantuan sosial karena dinilai tidak layak menerima bantuan. PPATK juga menemukan rekening yang sudah tidak aktif namun tetap menerima bantuan. Sementara itu, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengungkap ada 1,9 juta data penerima bantuan sosial atau bansos yang terkoreksi. Melihat kejadian tersebut, bagaimanakah pemerintah melakukan filter terhadap rekening-rekening bermasalah dan termasuk juga penerima yang tidak tepat? Apakah hanya dengan pemblokiran rekening saja atau sampai pada pengusutan yang lebih lanjut lagi? Ini jumlah yang tidak sedikit pemirsa, jutaan rekening penerima bansos ini telah diblokir karena tidak sesuai dengan harapan ataupun tidak tepat sasaran. Ini bagaimana kemudian pemerintah menyikapi hal ini dan juga apa pula langkah-langkah agar bansos tersebut bisa tepat sasaran? Kita akan membahas bersama dengan sejumlah narasumber di studio. Sudah ada Pak Trubus Rahadiansyah selaku pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak, terima kasih. Dan juga telah terhubung bersama kami perwakilan dari pemerintah, Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam Pak. Ya, dan juga perwakilan bisa dari didengar suara. Ya, bisa didengar dengan jelas. Selamat malam, Pak. Dan dari PPATK Ya, ada Ketua Tim Humas PPATK M. Nasir Konga. Selamat malam, Pak Nasir. Pak Nasir, langsung saja kami ingin mengetahui. Ya. Pak Nasir, langsung saja kami ingin mengetahui data-data yang diterima oleh PPATK, ada yang diblokir dan pula ada yang disalahgunakan. Pak Nasir. Ya, jadi memang kita atas dasar laporan informasi yang disampaikan oleh Pak Saifullah ya, Kementerian Sosial, itu kita menemukan jutaan rekening bansos yang tidak tepat sasaran ya. Nilainya itu hampir dari 2 triliun lebih ya. Dan ratusan ribu penerima dana bansos tadi itu terkait dengan judi online. Nah ini saya kira merupakan sesuatu yang harus kita sikapi bersama ya, karena ini merupakan masalah yang harus kita pecahkan. Jangan sampai amanah dari negara yang seharusnya uang itu disalurkan kepada masyarakat miskin, saudara-saudara kita, ibu-ibu rumah tangga ya, yang kemudian pekerja-pekerja harian lepas gitu ya, yang harusnya mendapatkan bantuan, tapi uang yang harusnya disalurkan secara tepat sasaran tadi digunakan atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berhak. Seperti itu Mbak Cindy. Ya, dari pemerintah sendiri, Pak Menteri, kami ingin mengetahui bagaimana pemerintah menyikapi hal ini, Pak Menteri. Ya, pertama-tama apa yang kami lakukan ini adalah dalam kerangka menindaklanjuti arahan Presiden. Jadi sejak awal kami dilantik, beliau menekankan betapa pentingnya data penerima bansos itu diperbaiki agar bisa memenuhi harapan publik. Bansos itu bisa tepat sasaran. Maka kemudian Presiden menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025 yang intinya adalah sekarang data pemerintah itu sekarang memiliki data tunggal, namanya data tunggal sosial dan ekonomi nasional, di mana data ini harus digunakan oleh lembaga, kementerian, badan maupun juga pemerintah daerah dalam rangka mengintervensi program-program pembangunan. Salah satunya adalah bansos. Sebagaimana diketahui, ya data menunjukkan ini data yang dikeluarkan oleh Dewan Ekonomi Nasional, itu ada subsidi dan bansos itu tahun 2025 ini lebih dari 500 triliun. Itu baik itu berupa cash transfer maupun juga dalam subsidi-subsidi yang lain. Nah, khusus lewat Kementerian Sosial itu sekitar 78 triliun yang menyasar lebih dari 20 juta KPM.
Nah, dengan data baru ini, data tunggal ini, maka kami menyesuaikan. Sebab di dalam Inpres itu kita harus mengacu kepada DTSEN ini yang dikelola oleh BPS. Nah, ketika kita mulai menyalurkan di triwulan kedua, jadi ketika triwulan pertama itu kita belum menggunakan DTSEN, masih menggunakan data lama. Nah, dengan menggunakan DTSEN ini di triwulan kedua, kemudian ada beberapa kendala awalnya di penyaluran. Ada 3 juta lebih yang tidak bisa disalurkan oleh bank. Nah, oleh karena itulah kemudian kita konfirmasi ke bank, ada apa ini? Ternyata ada nama yang kurang, belum cocok sama NIK, dan lain sebagainya. Yang tiap minggu kemudian kita perbaiki. Sampai akhirnya sekarang sekitar tinggal 300.000 yang belum bisa salur dengan memperbaiki data dengan perbankan. Namun demikian, kita juga lihat fakta lain, ya, setelah saya menjadi menteri ini kami pelajari, ada penerima bansos yang lebih dari 10 tahun, bahkan ada yang 15 tahun. Nah, untuk itu kami sebenarnya ingin mengetahui lebih jauh. Penerima-penerima bansos itu tentu melalui rekening, di mana pada saat yang sama PPATK juga sedang mempelajari rekening-rekening penerima bansos. Maka itu kami kemudian meminta izin kepada Presiden agar bisa kami berkoordinasi. Setelah Presiden mengizinkan, maka nomor rekening itu kami serahkan kepada PPATK. Oleh PPATK dalam waktu yang tidak terlalu lama, hari Jumat kami datang, hari Sabtu paling enggak udah ada kabar yang sebagaimana sudah dirilis dan dikutip oleh beberapa media. Ada beberapa yang dinyatakan penerima bansos itu uangnya digunakan untuk judol. Nah, ini mengejutkan buat kami, mengejutkan sekali, dan kami ingin PPATK menindaklanjuti seterusnya. Saya belum tahu apakah hasil ini baru kepada satu bank atau seluruh bank himbara yang menyalurkan bansos. Kira-kira gitu Mbak awalnya. Jadi ini dalam rangka untuk memastikan bahwa bansos kita tepat sasaran, diawali dengan penertiban data sesuai Inpres. Setelah ditertibkan, kita menemukan banyak-banyak kejanggalan yang kemudian kita tindak lanjuti kemudian ke PPATK. Nah, PPATK kemarin menyatakan, Pak Ivan, memang kelihatan ada anomali-anomali yang sekarang sedang dieksplor, sedang dipelajari. Insya Allah minggu depan kita akan mendapatkan angka yang lebih pasti. Baik Pak Menteri, Pak Trubus, ini sangat mengejutkan bahwa dana bantuan sosial ini sebagian diantaranya juga digunakan untuk aktif bermain judi online. Bagaimana tanggapannya? Iya, saya melihat ini sesuatu yang sebenarnya miris gitu ya dengarnya. Karena apa? Karena sesungguhnya bansos ini kan memang peruntukannya untuk memberi kemampuan kepada masyarakat miskin untuk punya daya beli dan sebagainya. Tetapi kalau kemudian ini sampai ke persoalan judol, nah ini kan dua hal menurut saya. Yang pertama, memang pemerintah harus memastikan lagi rekening-rekening yang ada, apalagi tadi dikatakan Pak Menteri ada yang sampai puluhan tahun, 15 sampai 10 tahun menerima. Nah, ini rekeningnya harus diinvestigasi menurut saya, dipastikan. Khawatir kita adalah rekening-rekening dorman. Kalau rekening dorman yang bahaya karena apa? Bisa dialihkan, diperjualbelikan, ini yang terjadi. Nah, karena itu pemerintah harus punya kepastian terhadap rekening-rekening yang diterima itu. Nah, yang kedua menurut saya penting juga mengenai ini pendamping PKH. Pendamping PKH ini harus memastikan apakah uang yang diterima oleh para penerima manfaat itu betul-betul dimanfaatkan untuk ini kebutuhan sehari-hari, jangan untuk beli pulsa, beli rokok dan sebagainya. Nah, ini harus dipastikan. Nah, ini persoalannya kemudian saya perlu dievaluasi terhadap fungsi-fungsi daripada PKH itu, artinya PKH pendamping PKH. Ini menurut saya ini pemerintah kewenangannya untuk itu. Dan yang ketiga dalam hal ini memang agar ini tidak terulang kembali ke depannya, sekarang harus koordinasi yang kuat di mana ada semacam partisipasi publik di situ. Jadi di situ ada pelibatan publik melalui misalnya channel-channel aduan. Ketika publik melihat ada sesuatu bisa dilaporkan, karena misalnya yang main judi yang dulu pernah diungkap itu adalah bapaknya. Nah, ini anaknya tahu tapi kan anaknya nggak berani melaporkan kan gitu. Jadi mungkin ada saluran yang bisa dipakai untuk melakukan bahwa uangnya dipakai untuk judi bapaknya. Nah, ini kan sesuatu yang perlu dipastikan gitu, sehingga
atau mungkin fungsi-fungsi dari tingkat bawah kan di RT RW ya. RT RW ini juga difungsikan untuk mengedukasi kepada masyarakat tentang penggunaan dari bansos itu betul-betul digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, jangan untuk beli pulsa, jangan apalagi untuk judol. Nah, ini yang terakhir ya, ini memang temuan-temuan yang disampaikan oleh PPATK ini kan menunjukkan sebenarnya seperti fenomena gunung es. Ya, artinya di bawahnya masih banyak sekali. Lah ini sayangnya ini PPATK ini kewenangannya masih terbatas ya, tidak punya kewenangan sampai investigasi. Harusnya memang ini ada penguatan terhadap kewenangan PPATK sehingga ketika terjadi kasus ini sekedar pelaporan saja. Selama ini kan hanya semacam mapping aja terus melaporkan, tetapi tidak bisa melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut. Nah, sementara kondisi yang terjadi di lapangan ini seperti ada permainan-permainan. Kalau sudah judi online ini tidak hanya tingkat lokal, Mbak, ini sudah tingkat internasional juga gitu. Lah itu yang menurut saya penting Dan dengan adanya hal yang saat ini menjadi kendala kepada PPATK, kita langsung tanyakan ke Pak Natsir. Pak Natsir, ini tentunya menjadi mengejutkan. Berapa data dari rekening yang menerima bansos ini aktif bermain judol? Pak Natsir. Ya, jadi dari 28,4 juta ya nomor induk kepegawaian yang menerima bansos, dan kita tabrakkan dengan 9,7 juta nomor induk kepegawaian dari pemain judi online yang ada di tahun 2024, angkanya cukup mengejutkan, Mbak. Itu terdapat 571.410 orang penerima bansos yang juga teridentifikasi sebagai pemain judi online. Nah, ini di data angka 2024. Nah, mereka ini tercatat melakukan lebih dari 7,5 juta kali transaksi judi. Ya, dengan total depositnya itu mencapai hampir 1 triliun, persisnya 957 miliar. Dan ini kan baru dari satu bank saja ya. Dan kalau kita terus telusuri ya tentu saya kira angkanya akan jauh lebih besar ya. Jadi karena tadi seperti kata Pak Saifullah, itu memang baru beberapa saja ya yang kita sempat lakukan analisis ya. Dan mudah-mudahan kita bisa memberikan data nanti lagi yang lebih komprehensif. Jadi kami melihat ini memang bukan sekedar penyimpangan administratif ya, tapi ini sudah penyalahgunaan ya dari sistem bantuan negara untuk aktivitas ilegal seperti itu ya. Dan Pak Ivan, Kepala PPATK itu sangat concern ya terhadap hal ini karena memang ini juga menjadi perhatian serius oleh Bapak Presiden seperti itu, Mbak. Ya, datanya ini sangat luar biasa, 570 bahkan lebih yang disalahgunakan untuk aktif bermain judi online. Kita tanyakan kepada Pak Menteri, apakah dari pemerintah sendiri ini sudah mengetahui data tersebut? Lebih dari 570.000 rekening ini aktif bermain judi online. Ya, pertama-tama perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa ini adalah bagian dari tindak lanjut instruksi Presiden. Itu dulu. Yang kedua, kemudian kita melakukan penelusuran. Hasil dari penelusuran kita itu, baik yang berdasarkan ground check maupun juga yang berdasarkan temuan dari PPATK, pasti akan kita jadikan semacam bahan evaluasi. Termasuk tadi setuju saya dengan Pak Trubus, bagaimana peran pendamping PKH tentang penguatan kepada para penerima manfaat. Karena bantuan ini memang bantuan bersyarat, bantuan yang jelas peruntukannya, bantuan yang sebenarnya para penerima manfaat tahu. Misalnya ini bantuan untuk membeli bahan pokok, ini bantuan untuk membeli asupan ibu hamil, ini bantuan untuk asupan bayi, ini bantuan untuk ongkos sekolah anak. Sebenarnya cukup jelas, ini untuk lansia dan ini bantuan untuk penyandang disabilitas. Jadi semua bantuan ini adalah bantuan persyarat yang peruntukannya sudah jelas. Dan penerima manfaat itu seharusnya tahu untuk apa bantuan ini. Nah, dalam rangka itu pemerintah memiliki pendamping untuk supaya bisa mengarahkan
penerima manfaat ini memanfaatkan bantuan ini untuk peruntukannya. Maka itulah kemudian kita coba telusuri, dan sekarang dari berbagai penelusuran diantaranya dari PPATK ini kita jadikan bahan evaluasi ke depan untuk kita ambil kebijakan agar sekali lagi kepentingannya adalah seperti arahan Presiden, bansos tepat sasaran. Ini yang akan kita lakukan ke depan. Masukan terima kasih Pak Trubus, dan kita akan terus dengan PPATK koordinasi. Ini cukup mengejutkan kami, ya. Ini data sementara. Dari 28 juta tadi dicek, dipadankan dengan NIK, hasilnya dicocokkan dengan 9 juta lebih yang ditengarai main judul. Dari 9 juta lebih itu hampir 600.000 penerima bansos ikut bermain judol. Ini cukup memprihatinkan. Nilainya hampir 1 triliun. Nilai transaksinya hampir 1 triliun, di mana jumlah transaksinya lebih dari 7 juta. Ini angka pertama yang kami terima. Tentu ini akan jadi bahan evaluasi untuk mengkoreksi bahwa rekening-rekening yang sudah ikut judul ini tentu tidak layak lagi untuk menerima bansos ke depannya. Dan perlu kami sampaikan bahwa bansos ini kita salurkan setiap 3 bulan sekali. Jadi setiap 3 bulan kita salurkan, dan sekarang ini salur triwulan kedua dengan data tunggal sosial ekonomi nasional. Maka itu ada masa peralihan dari data lama ke data baru. Ya, ini Pak ada Menteri. beberapa keluarga. Ya. Ya, Pak Menteri, pertanyaannya selanjutnya, di mana celahnya sehingga penerima bansos ini bisa digunakan untuk bermain judi online? Kami akan bahas pemirsa selepas jeda pariwara berikut ini. Kita lanjutkan dialog kami pemirsa. Jika memang ada beberapa rekening yang seharusnya menerima bansos ini kemudian disalahgunakan untuk bermain judi online, Pak Trubus, kita ingin menanyakan sebenarnya celahnya di mana sehingga dana ini disalahgunakan? Celahnya pertama itu dari ini Mbak, banyaknya rekening. Rekening yang harusnya selalu diupdate. Nah, artinya apa? Ini kan ada yang menerima lama, udah lama sekali, itu kan harusnya rekeningnya dicek dulu. Ini dia menerima, sudah tadi sampai ke Pak Menteri ada sampai 10 sampai 15 tahun. Iya. Rekeningnya itu saja. Ini harus diganti. Jangan-jangan rekening nanti cloning atau apa, kan kita harus dilihat juga. Yang kedua juga ada rekening yang kategori itu nggak aktif, itu dorman. Nah, rekening dorman ini harus dicek dulu, kan tidak bisa nanti PPATK tiba ini karena dorman langsung ditutup. Anda yang punya ini sensitif loh, bisa marah nanti ngamuk mereka yang dapat, misalnya seperti itu. Nah, harus dipanggil dulu yang bersangkutan pemilik rekeningnya, beri diedukasi dulu, harus istilahnya itu masih dipakai atau tidak, kan ditanyakan secara baik-baik supaya tidak menimbulkan istilah kekecewaan, kemarahan. Nah, akhirnya menurut saya ini pendamping PKH ini juga harus dipastikan betul nggak dia bekerja dalam arti memang memantau betul, memonitoring, mengevaluasi penggunaan dari uang yang diterima oleh para istilahnya penerima manfaat, kan gitu. Jadi sasaran ini menurut saya penting sekali dilihat di sana. Karena apa? Karena sesungguhnya pemanfaatan itu tentu dia istilah pendamping PKH ini kan kepanjangan tangan pemerintah gitu yang di tingkat paling bawah lah gitu. Nah, ini yang harus istilahnya proaktif melaporkan, sekaligus kalau ada temuan-temuan juga harus ini segera istilahnya melakukan langkah-langkah berkoordinasi dengan pemerintah, dalam hari ini di tingkat bawah tentu artinya tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat pemerintah daerah, itu harus koordinasi itu. Di satu sisi juga memang banyak juga masyarakat kita ini memang ya ego, kan istilahnya sudah menerima wajiban untuk istilahnya kalau diintervensi kan dia bisa tersinggung, marah Mbak. Kalau artinya mungkin pendamping juga ada handicap di situ untuk istilahnya menegur atau mungkin memberikan arahan-arahan yang kemudian oleh si penerima manfaat itu seperti dihindari gitu kan juga harus dilihat. Tapi ini memang suatu hal yang penting adalah bagaimana kemudian pemerintah menata ulang, karena ini memang masalah sensitif. Kalau misalnya mereka dulunya menerima jadi nggak menerima, itu bisa ngamuk Mbak, nanti itu persoalan nanti menyalahkan ke pemerintah kan. Nah, ini juga harus dilihat secara utuh. Nah, kemudian ini kan persoalan sudah cukup lama sebenarnya, karena apa? Karena kalau misalnya itu dibiarkan terus menerus, soal ini kan jadi pemanfaat judul itu tidak hanya persoalan judi saja, tapi di situ juga ada penipuan, ada peretasan yang semuanya saling kait mengait. Nah, kalau ini kemudian tidak dilakukan investigasi penyelesaian secara menyeluruh,
khawatir saya itu menjadi ajang di mana kemudian ada orang-orang free rider lah, orang penanggung beban mencari manfaat di situ, mencari keuntungan. Kita juga akan tanyakan kepada pemerintah. Pak Menteri, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Trubus juga menyatakan bahwa ada beberapa rekening yang kemungkinan disalahgunakan ataupun rekening dorman. Ini apakah dari pemerintah sendiri ada pemutakhiran data yang merupakan langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pemerintah, Pak Menteri? Ya, jelas ini kita akan jadikan bahan evaluasi. Maka itu ini bagian rangkaian yang kita lakukan untuk memastikan bahwa bansos tepat sasaran. Saya ingin menanggapi Pak Trubus sedikit ya, bahwa memang kita punya pendamping PKH. Tapi tidak semua penerima bansos itu ada pendampingnya. Tetapi saya setuju bahwa pendamping harus ikut tanggung jawab. Jika nanti misalnya, ini kan sudah ada nama-nama ini yang ditengarai ikut judul dari temuan PPATK itu. Nah, nama-nama itu jika dia masuk program PKH, nanti akan diketahui siapa pendampingnya, itu pasti. Nah, nanti kalau sudah diketahui KPM-nya siapa, pendampingnya siapa, ini akan menjadikan bahan evaluasi kita ke depan. Apakah pendamping ini bisa dilanjutkan atau tidak. Jadi intinya, ini memang bagian dari langkah pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, menindaklanjuti arahan Presiden dalam rangka memastikan bahwa bansos tepat sasaran. Saya sendiri setelah dilantik terus mempelajari apa yang sudah dilakukan selama ini, data-datanya seperti apa. Nah, sekarang ini mulai kita tindak lanjuti berdasarkan data-data yang ada. Saya setuju kita evaluasi, kemudian kita lakukan perombakan kebijakan yang baik, agar ke depan penyaluran bansos lebih prudent, ya, lebih hati-hati dan juga patuh kepada seluruh aturan yang ada. Saya kira ini yang sangat penting. Ini tadi yang kita sebut mengejutkan itu adalah 500 lebih tadi, ya, nomor rekening yang ditengarai ikut main judul itu baru dari satu bank itu. Dan nanti bank-bank yang lain kita juga perlu lihat lagi. Maka itu saya memang secara khusus mohon kepada PPATK untuk semua dianalisis, untuk dieksplor sedemikian rupa. Nah, nanti kita terima data dari PPATK dari seluruh perbankan yang memang telah menerima penyaluran bansos dari kami. Baik, dari PPATK sendiri apakah datanya sudah ada dan ataukah akan terus bertambah? PPATK sendiri dalam khususnya yang bermain judul ini ya Pak Natsir, kami ingin mengetahui datanya dan juga nilainya ini berapa Pak Natsir? Ya, tentu dari data yang ada terus akan kita lakukan ya. Dan kita bekerja secara optimal untuk agar semua penerima bansos ini tepat sasaran ya, sebagaimana arahan Bapak Presiden. Tentu kita juga melakukan mengembangkan ya dari pemetaan risiko dan membangun sistem deteksi dini ya, atau early warning ya terhadap rekening bansos yang disalahgunakan itu. Saya kira kami juga mengapresiasi ya atas informasi data yang disampaikan oleh Pak Saifullah ya dan teman-teman dari Kemensos. Nah, PPATK selain fungsinya melakukan analisis dan menyampaikan hasil analisis kepada penegak hukum dan pihak terkait lainnya, kami juga memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi. Jadi selain data-data itu kami sampaikan, tentu kami akan juga berikan rekomendasi kepada Kementerian Sosial ya atas data-data yang kita temukan nantinya. Seperti itu, Mbak. Berapa kerugian negara Pak Natsir atas rekening yang diduga bermain judul ini? Secara pasti belum kita hitung ya, tapi kan sebagaimana saya sampaikan tadi ada 571.410 orang yang penerima bansos ini yang teridentifikasi sebagai pemain judi online dari data 2024. Dan deposit dari para pemain judi penerima bansos tadi itu mencapai angka 957 miliar. Nah, kerugian negara tentu nanti akan dihitung lebih baik.
pihak lain seperti itu. Baik, Pak Trubus, kita langsung tanggapi. Menurut Bapak sendiri, pandangannya dari sebagai pengamat, dengan adanya data yang tadi sudah disampaikan, apakah yang harus dilakukan dan bagaimana juga bisa membedakan hingga rekening tersebut bisa disalahgunakan sebagai judul? Apakah ini merupakan yang dilakukan secara individu ataupun berkelompok? Iya, ini memang di publik dugaannya dua. Pertama, itu ada yang bermain secara individual. Ini selama ini diduga itu saja, tapi ada dugaan yang kedua itu sifatnya ada yang mengatur gitu. Jadi ada sifatnya ada yang ya ada bandarnya lah kira-kira seperti itu, sehingga ini bisa bermain secara ya cantik lah bahasanya mereka, sehingga pemerintah sampai hari ini baru sekarang kan ini dilakukan setelah Pak Menteri baru ini, kebijakan Presiden yang sekarang, yang dulu kan sudah berlangsung lama, ini itu pun juga tahun 2002 sampai 2024 yang baru dianalisa, dan itu baru satu bank. Artinya apa? Di sini kemungkinan bahwa akan terjadi jumlahnya lebih banyak lagi sangat besar. Nah, karena itu sebenarnya ini perlu pemerintah membuat satu kebijakan regulasi kalau misalnya ini nantinya ditemukan ini pemainnya tunggal, udah dikasih sanksinya apa, itu harus jelas, karena sanksinya sanksi edukatif, nggak mungkin sanksinya terlalu berat sampai ke pidana yang lebih ini, karena ini sifatnya bantuan sosial ya, jadi kita juga harus memandang bahwa dia warga negara yang harus diedukasi lah, karena seperti itu. Yang kedua, kalau ini sifatnya bermain ada aktor-aktor yang bermain, artinya ada unsur kebersamaan lah gitu ya. Nah, ini hukumannya seperti apa? Nah, karena itu sebenarnya tadi saya setuju dengan Pak Menteri bahwa ada dengan kerjasama dengan APH untuk menginvestigasi secara menyeluruh temuan-temuan itu. Tetapi ini perlu dilihat bahwa persoalan bansos ini tidak semata-mata bagaimana mereka harus patuh, tetapi persoalannya bagaimana dia itu memanfaatkan uang dari yang didapat itu untuk kebutuhan sehari-hari itu. Nah, ini yang artinya dikembalikan fungsi dasarnya adalah keperluan dapur. Untuk ibu menyusui, ibu hamil dan sebagainya, itu kan fungsi-fungsi yang harus betul-betul dioptimalkan. Karena itu tadi kita singgung bagaimana kemudian peran dari ini pendamping PKH, meskipun tadi Pak Menteri mengatakan tidak semua memang. Nah, inilah perlu ditata ulang mengenai pendamping PKH ini, sejauh mana kemudian kalau tadi disebut nama-namanya sudah ada, maka pendamping bisa dirujuk ini siapa pendampingnya kok, sehingga terjadi istilahnya uangnya dimanfaatkan untuk di luar inilah ketentuan lah kira-kira, di luar tujuan. Nah, karena itulah kemudian menurut saya ini pemerintah tetap harus pada kitohnya bahwa bansos ini harus diterima kepada mereka yang memang sudah ditetapkan sasarannya. Jangan sampai disalahgunakan, khususnya untuk judi online. Nah, Pak Menteri, dengan adanya temuan dan juga fakta dari rekening yang digunakan untuk judi online ini, sesungguhnya bagaimana untuk mendeteksi rekening tersebut digunakan ataupun disalahgunakan untuk bermain judi online, Pak Menteri? Ya, saya kembali lagi tadi mengomentari Pak Trubus ya di session sebelumnya terkait partisipasi masyarakat. Jadi kita melibatkan masyarakat juga untuk ikut berpartisipasi. Kita membuka yang namanya aplikasi Cek Bansos. Itu ada dua jalur formal mulai RT, RW, lurah sampai bupati, gubernur dan seterusnya. Tapi jalur yang kedua adalah partisipasi, di mana masyarakat bisa usul dan sanggah terhadap mungkin hal-hal yang diketahui tentang penerima bansos. Bisa mengusulkan, ini saya punya tetangga, saya punya teman yang semestinya dia dapat bansos tapi kok nggak dapat. Atau juga menyanggah, ini ada tetangga saya yang sebenarnya nggak layak dapat bansos tapi dapat bansos. Ini adalah dalam rangka untuk membuka partisipasi masyarakat untuk ikut mengoreksi para penerima bansos itu. Karena memang terus terang aja selama ini yang aktif pemerintah, sementara penerima bansosnya ini belum aktif. Nah, sekarang ke depan sedang dibangun oleh Dewan Ekonomi Nasional adanya aplikasi yang membuat nanti penerima bansos juga ikut aktif melaporkan seluruh bansos yang diterima lewat satu mekanisme yang dibuat. Tapi itu nanti ini dalam proses lah untuk memperbaiki agar kita makin akurat datanya dan diterima, disalurkan kepada mereka yang berhak. Nah, kami berdasarkan data-data ini nanti akan menjadi bahan evaluasi dan mengambil kebijakan. Karena memang jelas arah kita sesuai arah Presiden, arah kita sangat jelas.
bahwa kita ingin bansos tepat sasaran. Berbagai cara kita tempuh, tapi saya setuju dengan Pak Trubus, tentu tetap kita akan juga memasukkan unsur edukasi di sini. Nah, tadi yang namanya pendamping juga ikut bertanggung jawab. Terima kasih masukannya Pak Trubus. Ya, Pak Menteri. Dan juga Pak Nasir, juga kami ingin mengetahui tadi menanggapi dari pernyataan dari Pak Menteri, apakah ada hal-hal yang perlu disosialisasikan kepada warga khususnya untuk juga turut memantau rekening dari bansos yang disalahgunakan. Sesaat lagi Pak Nasir, kami akan kembali selepas jeda. Agar bansos ini tepat sasaran dibutuhkan bantuan dari berbagai pihak termasuk juga dari masyarakat. Pak Nasir, kami ingin mengetahui data yang saat ini dimiliki, apakah juga ada bantuan dari proaktif masyarakat yang akan memberikan data ataupun melaporkan adanya penyelewengan dari dana bansos ini juga sangat dibutuhkan oleh PPATK, Pak Nasir? Ya, betul sekali ya. Banyak sekali laporan-laporan masyarakat itu yang kita tindak lanjuti dan membuahkan sebuah hasil yang cukup signifikan ya untuk membongkar kasus-kasus besar yang ada, termasuk judi online dan penyalahgunaan dana bansos yang ada. Kami berharap ya seperti apa yang dikatakan oleh Pak Trubus, oleh Pak Menteri ya, untuk kebaikan kita. Tentu seluruh elemen masyarakat mendukung niat baik yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi dan apa yang disampaikan juga oleh Pak Trubus. Kami berharap bisa terus mengawal ya arahan Bapak Presiden dan mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Sosial di dalam menyalurkan dana sosial tadi, bantuan sosial itu tepat guna dan sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan. Dan kami berharap ini sistem yang akan lebih baik lagi mampu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, saudara-saudara kita khususnya yang sangat-sangat berhak dalam menerima bantuan sosial. Begitu Mbak. Ya, baik Pak Nasir. Pak Menteri, kami juga ingin mengetahui bagaimana caranya agar masyarakat ini juga ikut turut peran serta dalam pengawasan agar bansos ini tidak lagi disalahgunakan, Pak Menteri. Ya, pertama-tama itu kita sudah membuka kesempatan partisipasi masyarakat, bisa lewat aplikasi atau call center kami. Tetapi yang juga penting, saya kira bahwa masyarakat yang menerima bansos ini harus mengetahui hak-haknya dengan baik. Ya, karena dalam penelusuran kami masih banyak kadang-kadang penerima bansos ini mewakilkan kepada pihak lain untuk mengambil uangnya. Nah, ini kita masih banyak yang harus kita kerjakan ke depan dan ini terus kita kumpulkan berbagai data-data yang lengkap. Sekali lagi ini dalam rangka mengambil kebijakan ke depan agar kita tadi bisa menyalurkan bansos lebih prudent sampai kepada mereka yang membutuhkan. Dan ternyata dalam perjalanannya sampai hari ini, sekali lagi ya, alhamdulillah partisipasi masyarakat itu makin banyak. Ini kami mendapat 500.000 lebih masyarakat yang mengusulkan. Ada mengusulkan tetangganya, keluarganya, menyampaikan informasi bahwa ini adalah nama-nama dengan identitas yang jelas disertai dengan foto-foto yang ditampilkan sehingga kita bisa melakukan ground check, kita bisa melakukan satu upaya untuk cek lapangan langsung bersama BPS, bersama tim kami dan setelah itu kita akan olah, diverifikasi, validasi dan dijadikan bagian dari DTSN kita, data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Jadi pada dasarnya kami membuka peluang masyarakat untuk ikut memberikan usul sanggah atas mereka yang menerima bansos. Kemudian yang kedua, ini di PPATK ini di samping yang digunakan untuk judol, ada juga informasi yang saya dapat itu yang rekeningnya lebih dari 2 juta, rekeningnya lebih dari 1 juta. Itu juga perlu ditelusuri lebih lanjut karena pada umumnya
biasanya itu yang namanya bansos itu langsung dipergunakan oleh mereka. Nah, ini masih banyak nanti belakang ini yang akan kita teruskan. Yang berikutnya juga saya harus akui bahwa masih banyak ya penerima bansos itu yang memang mereka bagian dari yang berhak menerima, juga cukup banyak. Jadi dari baik. sampai sekarang itu 80% salur itu sudah diterima oleh mereka yang selama ini telah menerima bansos. Baik. Tapi ada sekitar 20% yang memerlukan tindak lanjut. Untuk itu saya mohon maaf kepada para penerima manfaat jika memang ada keterlambatan, untuk dimaklumi karena kita sedang dalam proses transisi untuk perbaikan ke depan. Baik, Pak Menteri. Pak Trubus, kita juga ingin menanggapi apa pernyataan dari Pak Menteri. Jika memang ada beberapa rekening yang disalahgunakan, apa tindakan yang seharusnya diambil oleh pemerintah? Apakah jalur hukum jawabannya? Iya, kalau apa namanya, tentu ini kan sifatnya karena bansos ya. Jadi pertama tentu harus memanggil dulu kepada yang bersangkutan, yang punya rekening-rekening. Sekaligus pemerintah juga memapping kepada mereka-mereka yang istilahnya penerima tapi sudah lama gitu kan, tadi sampaikan yang sudah 10 tahun, 15 tahun itu dipanggil. Ya kan, di istilahnya orang Jawa itu diajak bincang-bincang gitu, seperti apa selama ini menerima dan seperti apa kondisinya, dan ya segala hal ya, kemanfaat seperti apa kan, supaya kita juga tahu misalnya kalau nanti ada penggunaan yang lain mungkin bisa tertangkap di situ. Nah, jadi penting juga di situ mungkin mereka yang lama-lama ini dikumpulkan di kelurahan atau di tingkat RW juga bisa. Misalnya kalau di Jakarta karena padat mungkin di tingkat RW. Nah, itu dikumpulkan saja semuanya setiap ini dikasih edukasi tentang pemanfaatan dari uang bansos ini, sehingga kembali bahwa bansos ini adalah kepentingan dapur, urusan kebutuhan ya. Jadi tidak dimanfaatkan selain itu. Nah, tentu yang keluar nanti ada sanksi kalau misalnya memang sudah diberikan ini, ya ada sanksi hukum, misalnya dicabut atau sementara ditunda, disuspend dulu atau seperti apa. Tetapi memang kita perlu hati-hati karena ini menyangkut yang namanya kebutuhan dasar, dan ini masyarakat sekali penerimanya kan masyarakat ya kategori masyarakat prasejahtera lah, kira-kira seperti itu. Jadi agar tidak menimbulkan persepsi-persepsi yang terlalu jauh, apalagi sekarang eranya era medsos, nanti mengeluhnya di medsos jadi viral kemana-mana. Nah, ini kan juga harus dihindari. Tapi yang jelas bahwa terhadap rekening-rekening yang memang sekarang masih aktif pun tetap harus dievaluasi. Rekening-rekening yang sudah tidak aktif itu diambil langkah-langkah seperti apa. Kemudian pihak perbankan juga harus turut selalu memberikan laporan bahwa rekeningnya ini dalam tempo berapa ya tahun lah, kira-kira berapa tahun itu ada laporannya seperti apa, dan itu dipublik aja ke masyarakat, jadi ada ketransparansi kan. Jadi publik tahu seperti itu, seperti apa sesungguhnya yang selama ini sudah dilakukan oleh pihak perbankan dalam menyalurkan ini kan. Selama ini orang menyalurkan hanya ya yang tahu yang menerima kan lewat rekening, tapi bagaimana kemudian pihak lain ingin ikut mengetahui, karena ini bagian dari namanya dana publik, Mbak. Jadi dana publik ya publik memang butuh tahu gitu. Jadi ada transparansi sehingga ada akuntabilitas juga dari pihak perbankan yang menyalurkan selama ini. Kalau misalnya ada kendala seperti apa, nah itu juga bagian yang penting untuk didiskusikan. Tadi melengkapi dari pernyataan Pak Menteri dan Pak PPATK, itu tentu bagi yang karena banyak keluhan dan yang baru-baru juga ada, saya rasa ini memang segera secepatnya direspon. Karena karena jangan sampai nanti kita istilahnya lambat-lambat, lama-lama jadi muncul di publik seolah-olah pemerintah nggak memperhatikan, kurang memarginalkan, kurang peduli. Karena intinya adalah bansos ini sebagai negara hadir dan kepada kita masyarakat. juga akan menunggu bagaimana langkah dari pemerintah. Pak Menteri, mungkin apa langkah terdekat yang akan dilakukan oleh pemerintah sehingga dana bansos ini tepat sasaran? Singkat saja. Tentu saya terima kasih ya PPATK melengkapi data kami, hasil analisisnya. Kami juga sudah melakukan ground check ke lapangan, dan yang berikutnya kami akan jadikan bahan evaluasi untuk penyaluran pada triwulan ketiga. Baik. Insya Allah ini akan lebih akurat datanya dan lebih bagus. Baik. Insya Allah kita ingin cepatnya segera salur supaya juga membantu masyarakat. Terima kasih masukannya Pak Trubus, terima kasih PPATK, Pak Nasir, terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Menteri, terima kasih juga Pak Nasir, terima kasih Pak Trubus, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kami juga akan menghadirkan dialog lainnya bersama rekan saya Tiara Harahap selepas jeda.